Ternyata dia ketika sekolah ke Amerika itu jadi penjaga toko buku. Jadi tukang apa di restoran, Tukang cuci piring, Pak. Cuci piring. Jangan bikin saya nangis juga. Tapi begitu lihat gambarnya tahu orang Madura karena peci. Wah, ini Madura banget. Hari ini kan banyak sekali orang yang justru menyerang saya memang. Dan teman-teman yang lain termasuk Prof. Saiful Mujani menyerang siapapun yang tampil ketika di komunitas hutan kayu kemarin. Tapi saya melihat bahwa ini harus disuarakan. Teman-teman kita yang memang punya kegelisahan dan berani mengatakan itu, dan itu perlu bagi negara karena itu tidak destruktif sama sekali terhadap kehidupan negara. Itu justru ingin memperbaiki pemerintahan dan negara kita, kan itu isinya semuanya. Nggak ada ingin ngambil kekuasaan gitu, ingin minta bagian apa gitu. Kita betul-betul menjadi negara yang mundur dari sisi demokrasi, penegakan hukum, check and balance segala macam. Masa kita harus diam aja gitu? Sebarisan dengan Pak Prabowo dalam hal kalau berjuang dalam demokrasi itu dalam menggugah kesadaran para pejabat juga bahwa kita ini punya tanggung jawab bersama, bukan hanya Anda, kan begitu. Ini milik kita, bukan milik Anda, kan begitu yang ingin dikatakan kepada pemerintah. Kenapa Anda begitu berani mengkritik pemerintah sekarang? Saya ya belajar dari. Nah ini penting nih, ini penting nih. Saya nggak tahu kalau dia belajar dari ini penting nih. Assalamualaikum, Mbak. Dari mana aja? Ada. Lebaran ya? Sibuk? Iya, habis Lebaran. Ayo, kita ngobrol nih. Iya. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini keluar negeri terus. Lahir batin. Jadi dia hidupnya dari bandara ke bandara. Iya, Pak. Ketemunya kalau nggak di studio di bandara. Dari hotel ke hotel. Pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi di dalam rubrik Ruang Sahabat. Sahabat saya kali ini adalah Cak. Saya panggilnya Cak karena dia orang Madura seperti saya sih. Cak Islah Bahrawi. Yang belakangan ini banyak bekerja dalam kegiatan-kegiatan civil society dan juga membantu kegiatan-kegiatan pemerintah ya di bidang penegakan hukum dari ancaman radikalisme dan terorisme, dan cocok menurut saya kalau dia diundang sebagai sahabat saya meskipun dari sudut generasi jauh berbeda. Saya dulu sudah jadi Menteri Pertahanan, dia masih cari sekolah ke Amerika. Masih belum jelas Pak. Saya sudah jadi Menteri, masih jadi gelandang. Tapi hebat gitu. Itu sebabnya ketika Mas Rizal usul, ya Islah aja Pak, kan sama-sama Madura. Sama-sama karakternya keras, kalau berpendapat sulit ditawar dan sebagainya dan sebagainya. Ya udah, undang aja. Islah kan adik saya. Tiap hari ketemu. Mungkin orang mau melihat kalau saya ketemu Islah. Silakan Mas Rizal. Iya. Cak, makasih loh ya. Terima kasih. Saya mesti bilang agak formal Pak, meskipun dia studio sebelah, kita studio sini. Baru pulang dari Thailand, Pak. Baru pulang dari Thailand, oleh-oleh dulu Cak. Apa? Gimana perjalanan dalam Thailand ya? Ke Pattaya. Apa aja? Enggak. Bukan piknik. Tugas negara aja. Tugas negara. Iya. Tetapi yang jadi Pak Mahfud, yang jadi kebetulan juga sih ketika saya usulkan Cak Islah, berapa hari kemudian lagi rame videonya, Pak. Meskipun sebelumnya videonya udah sering muncul, terutama ketika dia siaran di sini dan diwawancara di tempat lain. Ini Cak Islah tiba-tiba muncul di Hutan Kayu yang misalnya mengatakan itu Presiden Prabowo sudah demensia. Rame sekali Pak Mahfud. Saya dikirim, benar nih Cak Islah ngomongin. Oh ya benar saya bilang. Tapi unik ya, Iya. Cak Islah ini dalam gerakan gitu ya. Iya. Satu, dia aktif dan genuine di masyarakat sipil. Iya. Gerakannya selaras, demokratisasi, penegakan hukum, itu yang anti radikalisme, anti ekstremisme dan sebagainya nanti kita jelaskan. Tapi pada saat yang sama dia bekerja membantu pemerintah itu luar biasa juga. Iya, saya dengar itu Pak. Membantu pemerintah tapi ngeritik pemerintah habis-habisan. Iya. Bisa. Benar Pak, benar. Iya. Benar. Di antara sedikit yang disebut itu ada Islah Bahrawi. Iya, Maka benar.
Nanti ditanya Persis. aja banyak-banyak, nggak usah tanya ke saya. Tanya. Kalau tadi bisikin saya, nanti Pak Mahfud banyak ngomong katanya. Cak, cerita dulu kemarin, gimana sih hutan kayu persisnya sampai Bukan kayu. muncul video-video seperti itu sekarang? Apa yang terjadi di sana? Ya, saya kira karena memang terjadi kegelisahan kolektif gitu ya, terutama terhadap perjalanan negara ini selama pemerintahan Pak Prabowo selama 1,5 tahun ini kan, Ya. saya kira eskalasinya kurang begitu positif kalau di mata kami dan teman-teman waktu itu yang kumpul di komunitas hutan kayu. Terutama setelah ada penyiraman air keras terhadap kawan kita Andri Yunus. Kegelisahan-kegelisahan dari kalangan-kalangan yang partikel bebas ini kan kemudian menjadi satu kegelisahan kolektif yang dirasakan bahwa pemerintahan hari ini tidak bisa melindungi kami-kami yang selama ini berjuang untuk negara dengan porosnya masing-masing. Itu yang kemudian membuat kegelisahan itu dan kami bersuara semua. Ya memang sedikit keras, karena kalau nggak keras sama seperti yang dipegang adagium itu oleh Pak Mahfud. Kalau nggak keras mah nggak bakal didengar gitu. Iya. Dan muncul Pak di video itu pernyataannya. Katanya sebelum ke sini, saya sampaikan kepada Mahfud, Pak ini kayaknya hari-hari ini kita perlu agak keras. Oh ya kalau nggak keras nggak didengar kata Abah. Ya karena ada orang yang kadang-kadang tulinya itu disengaja seolah-olah dia tuli, padahal dia nggak tuli sebenarnya. Banyak orang bagus sekali kan ngomongnya, tapi karena nggak keras. Iya. Iya juga Pak ya. Banyak sekali. Iya. Karena ndak gitu ya, ndak langsung tembak. Jadi di mana sih resonansinya nggak dapat lah kalau pakai bahasa. Banyak orang-orang yang jauh lah lebih pintar dari saya, lebih pintar dari Cak Islah banyak, tapi ndak didengar juga, ndak quotable gitu. Iya. Dan pemerintah juga ndak mendengarkan. Memang dalam keadaan begini memang harus yang keras, tapi terukur gitu, tidak destruktif terhadap kehidupan. Kalau Pak Mahfud lihat kita. Cak Islah dan teman-teman kemarin di hutan kayu itu apa penilaiannya? Kan rame-rame sekarang di Ya media bagus sosial. lah. Itu kan semacam gerakan protes atau unjuk rasa secara terbatas di karangan orang-orang yang punya minat dan pada kualitas gerakan yang sama, bukan massa. Dan mereka tidak tertutup pada media Pak ya yang menyaksikan ada meliput ya. Gitu. Jadi bagus itu menyampaikan hal-hal yang menurut saya memang itu yang terjadi, memang itu yang harus dikatakan, memang itu harus dikatakan, tetapi tidak banyak yang bisa mengatakan itu. Dan mereka berkumpul di hutan kayu itu, anak-anak yang atau teman-teman kita yang memang punya kegelisahan dan berani mengatakan itu, dan itu perlu bagi negara karena itu tidak destruktif sama sekali terhadap kehidupan negara. Itu justru ingin memperbaiki pemerintahan dan negara kita, kan itu isinya semuanya. Nggak ada ingin ngambil kekuasaan gitu, ingin minta bagian apa gitu. Nggak ada. Terus kenapa mau disalahkan? Bagus menurut saya majelis-majelis seperti itu perlu diperbanyak gitu, agar kesadaran kita tuh lebih terdistribusi ya, secara lebih merata, secara lebih banyak didengar orang, menggugah kesadaran para pejabat juga bahwa kita ini punya tanggung jawab bersama, bukan hanya Anda, kan begitu. Ini milik kita, bukan milik Anda, kan begitu yang ingin dikatakan kepada pemerintah. Yeah. Negara ini kan milik kita, lalu Anda ditugaskan untuk mengurusi pemerintahannya. Nah, kalau Pak Prabowo itu kuncinya strateginya harus benar, pemerintahnya harus bersih, dan harus profesional, kan gitu. Ini di buku Paradoks Di buku Indonesia. Paradoks, Ini udah hatam. Kita kembalikan ke situ Pak Mahfud udah aja. hatam itu. Di buku Paradoks Pak Prabowo, kalau nangani negara itu hanya 3 katanya. Strateginya benar, pemerintahnya benar, dan pemerintahnya bersih. Manajemennya benar, pemerintahnya bersih. Kan gitu di buku itu. Nah, semua persoalan kembalikan ke 3 itu, ketemu ndak ini gitu. Nah, ini berteriak, ini tidak ketemunya di sini, tidak ketemunya di sini. Nah, ya mungkin karena kita pembaca buku Paradoks Indonesia yang sama. Iya, dan saya mengagumi buku Paradoks. Saya selalu cari persoalan wajah Indonesia itu betul-betul dikuasai oleh Pak Prabowo. Dan dikuliti mungkin. Dikuliti dan dia tahu caranya. Menurut gambaran itu dia pasti tahu caranya. Maka saya akan berpolitik, kata dia waktu itu. Saya berpolitik karena politik yang menentukan baik buruknya negara, politik, kata Pak Prabowo. Oleh sebab itu saya masuk politik, membentuk partai politik untuk mengembalikan, taruhlah dalam bahasa saya, negara yang sesat ini. Ya katakan sesat karena katanya ini negara kleptokrasi. Para politisinya 93% pembohong. Itu kan kata Pak Prabowo. Dan di buku itu seperti kata Pak Mahfud dalam episode Terus Terang yang terbaru mengatakan bahwa Pak Prabowo itu menyatakan kita butuh
pejuang pendekar demokrasi. Iya, kita butuh pendekar demokrasi. Jadi Islah dan kawan-kawan itu dalam konteks kemarin mereka itu adalah sebarisan dengan Pak Prabowo dalam hal kalau berjuang dalam demokrasi. Itu dalam konteks demokrasi. Tapi dalam konteks penegakan hukum dia mengatakan harus dipastikan bahwa supremasi hukum tegak. Koruptor kejar sampai ke ujung dunia, tidak boleh melanglang buana. Kan itu kata beliau. Jadi itu ketemu dengan konsep kami. Demokrasi hanya akan tumbuh kalau supremasi hukum ditegakkan. Itu aja. Dua itu sudah dimiliki oleh Pak Prabowo dan tahu kuncinya di mana. Kok masih banyak masalah? Nah, pasti ada masalah di dalam yang tidak mudah. Nah, kita yang ngeritik aja, biar masalahnya dijelaskan lalu kita bantu sama-sama, kan gitu. Iya. Gitu aja sebenarnya. Tapi ada yang lebih lucu, Pak. Menurut saya lebih menarik ketika Cak Islah di video itu karena kita nggak hadir ya. Saya sebelum kesini ngobrol sama Abah Mahfud. Orang jadi tahu kalau Pak Mahfud dengan Cak Islah itu manggilnya Abah. Ya, apa maknanya? Saya minta Islah menjelaskan. Apa yang membuat Abah itu saya kira tidak semata-mata Bapak, tapi ada makna di luar itu sehingga itu panggilan khusus Cak Islah ke Pak Mahfud. Iya, kalau di Madura itu kepada yang jauh lebih senior dan biasanya itu lebih identik kepada orang yang sudah naik haji. Oh, oke. Itu biasanya manggilnya Abah. Bukan nggak ada H ya sini. Abah. Saya juga ke bapak saya manggil Abah juga. Tanpa H ya? Tanpa H. Okay. Jadi saya panggil ke Abah juga ke Abah Mahfud, saya manggilnya Abah. Oh, begitu. Abah Mahfud gitu. Bukan Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud itu kan kesannya ya sudah terkontaminasi dengan Jawa gitu. Jadi saya manggilnya Abah Mahfud supaya atribusi kemaduraannya nggak hilang. Dan lebih natural gitu ya. Lebih natural. Kalau saya menganggapnya begitu. Kira-kira padanannya itu ayahanda lah. Ya, gitu ya. Gitu ya, Pak ya. Bukan sekedar ayah. Bukan sekedar ayah tercita kan. Ada. Jadi ini bukan ruang sahabat, ini ruang saudara kalau ini. Tretan TV ya. Tretan TV. Oke, Cak, kita masuk sekarang. Ada pembabakan seperti biasa kalau di kita ini beda dengan acaranya Cak Islah. Acara Cak Islah itu sendiri monolog, mau teriak-teriak gitu ya. Ini tonnya tinggi. Nah, kita ada pembabakan, ada Madura intelek gitu ya. Lalu ada bernyali jumbo kan, keren-keren nih. Dan Pak Mahfud ada terakhir, warung Madura bukan 28 jam. bukan 24 jam, Pak, 28 jam kalau warung Madura. Saya mulai dengan Madura intelek. Saya ke Cak Islah dulu. Cak, kan kita tahu di tulisan-tulisan, di buku-buku yang kita baca, Madura itu punya stereotip. Ya, di beberapa negara juga, di beberapa daerah juga begitu. Yeah. Stereotipnya itu keras, temperamental, religius gitu ya, lugu dan agak terbelakang karena dianggap pendidikannya rendah, rata-rata begitu. Nah, Pak Mahfud dan Cak Islah, saya melihat melawan stereotip yang terakhir ini, lugu dan terbelakang. Pak Mahfud, sebagaimana interaksi saya berhari-hari, dapat ilmu setiap hari, gitu ya, dapat ilmu dari beliau, dapat inspirasi. Cak Islah sebagai anak muda dengan usia sekarang juga kemana-mana menunjukkan tingkat keilmuan yang dimiliki sebagai orang Madura. Apa yang membuat Cak Islah lahir, spirit keilmuan itu sehingga itu tadi beda dengan kebanyakan orang Madura seperti Pak Mahfud, intelektualnya lebih kelihatan. Ya, kalau saya melihatnya begini, kita ini orang-orang Madura ini kan sebenarnya sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu teralienasi dari kehidupan kota. Okay. Kalaupun ada kota juga di Madura, tapi itu pun kalau dibandingkan dengan kota-kota di Jawa, kami ini nggak ada apa-apanya. Jadi Madura itu sebagian besar itu memang tada hujan, pegunungan kapur, dan orang Madura itu memang cenderung merantau karena tidak bisa berbuat apa-apa di buminya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ketika kita keluar dari Madura dan berada di Jawa atau dimanapun, kita kemudian ingin mendobrak kebuntuan-kebuntuan yang sudah kita alami sejak lahir itu. Di situ kita kemudian berusaha mencari ilmu sebanyak mungkin. Tidak kenal minder. Kalau sekali minder, kita mental lagi ke Madura. Kita jadi gembel lagi. Gitu. Balik lagi. Dan itu saya buktikan ketika saya di Amerika. Saya di Amerika tidak punya saudara, tidak punya teman. Saya harus survive di sini. Karena kalau saya kembali ke Madura, ya saya kembali menjadi orang yang tidak punya apa-apa gitu. Nah, ketika keluar dari Madura itulah, ya saya kemudian berusaha untuk, kalau dalam bahasa filsafat sekali lagi itu ada sapere aude, bahwa yang bisa menentukan saya itu adalah saya sendiri. Kemampuan saya itulah yang kemudian bisa membawa saya menjadi orang, kurang lebih begitu. Ada spirit itu yang terdalam. Ada spirit itu, sehingga kita ya, terutama kayak saya pribadi ya, saya kemudian banyak membaca, banyak ketemu orang. Rasa inferior
itu saya hilangkan ketika ketemu dengan siapapun. Tapi rasa inferior itu kemudian saya tunjukkan dengan kemampuan bisa menguasai ilmu apapun, menjadi polimet gitu, dengan membaca buku sebanyak mungkin. Apalagi kalau saya dengan Pak Mahfud mungkin kita berlatar belakang pesantren yang sudah terbiasa dengan berbagai literatur pesantren yang sangat klasik segala macam. Sehingga kami merasa kekurangan kalau kita itu betul-betul hanya membaca dari literatur yang terbatas seperti itu, ya kita sama aja seperti memindahkan Madura ke Jawa gitu. Sehingga kemudian kerja keras itu ya. Iya, akhirnya ya kita berusaha untuk mencari sumber keilmuan dari berbagai hal, dan alhamdulillah saya bisa ditakdirkan ke Amerika sehingga saya banyak bertemu dengan berbagai disiplin ilmu, filsafat dan seterusnya. Pak Mahfud, saya pengen tahu. Saya kira Pak Mahfud termasuk tokoh yang mungkin ketika mengenal Islah itu agak kaget juga. Ini anak Madura kok pintar sekali gitu ya? Karena seingat saya ketika itu jangan tar dulu, bisa jadi begitu. Karena waktu saya jadi staf khusus Pak Mahfud kan kita dapat undangan. Pak Mahfud kalau nggak salah diundang di peluncuran bukunya Cak Islah. Lalu lama-lama makin tahu dan segala macam, dan intensitas komunikasi saya tahu sering banget Bapak diskusi sama Islah. Gimana Pak melihat anak muda seperti ini yang berasal dari daerah yang sama dengan Pak Mahfud? Gini, jadi saya ulangi kesamaan. Saya sama-sama dari Madura, punya semangat juang kalau sudah keluar Madura itu habis-habisan. Oleh sebab itu banyak orang Madura yang bisa jadi seperti Islah, seperti saya dalam gerakan intelektual dan civil society. Ilmu, tapi ada yang nggak pakai ilmu, sukses. Itu raja tokoh yang memperkenalkan besi tua itu, kan itu Haji Sukri, orang Madura, nggak sekolah. Besi tua itu. Iya, sehingga bisnis besi tua itu jadi bahkan buta huruf kalau nggak salah, Pak. Buta huruf. Ada di sini yang namanya Haji Hadari ini di Bekasi. Kaya raya, punya yayasan sekolah, pondok. Oh ya. Itu nggak bisa baca. Orang Madura. Anak buahnya sarjana-sarjana. Orang buahnya sarjana-sarjana, profesor, tamu dari Mesir, diundangi tiket. Ngundang saya mantu, Pak Mahfud datang. Biasanya kalau orang mantu yang diundang nyumbang. Saya dikasih tiket, dikasih uang. Itu sama dia. Oh, Pak Hadiri ini? Iya, Hadiri. Waktu saya berjuang itu, Pak Mahfud perlu mobil. Bilang ke saya, banyak tuh. Jadi donatur? Iya. Waktu saya jadi Menko Polhukam, kan biasanya kan suka ngasih uang kan? Nah, waktu nanti untuk Polhukam ngajak anaknya, kasih uang ke sini. Loh, saya nggak boleh sekarang jadi pejabat. Kalau dulu saya mau, saya bilang kan, jadi apa? Sekarang enggak, ini kan saya nggak nyuap dong, punya urusan, pokoknya harus diterima. Enggak, saya bilang, nggak boleh, saya bilang. Tradisi bisaroh. Tradisi bisaroh, tapi gede mas, gede segini. Iya. Nggak maksud saya, begitu karakter orang Madura jadi bekerja keras di mana-mana gitu. Sudah memulai dengan usaha-usaha yang keras. Nah, yang Islah ini menarik, dia bergerak ke lapangan intelektual. Yang saya dengar tuh ceritanya menarik. Kenapa dia? Saya kan kaget, anak ini kok pinter dari mana ya? Iya kan? Sudah saya bilang kaget. Tiba-tiba ada anak Madura pinter sehebat ini gitu. Melampaui saya gitu. Meskipun popularitasnya kalah, tapi sebenarnya. Pak Mahfud mengukur melampaui Pak Mahfud ketika muda ya? Lebih dari saya ilmunya gitu. Dari mana nih anak itu? Saya dikirimi wawancara dia di sebuah TV oleh seorang teman. Pak Mahfud ini orang Madura, masih pakai peci agak miring. Gak Madura bener nih. Belum terkontaminasi gaya aktivis sekarang. Itu bicara soal radikalisme, soal kosmopolitanisme, kesamaan orang, agama, dan luas sekali bacaannya. Kalau ilmunya sih kira-kira titiknya sama, tapi dia referensinya kuat. Kitab kuningnya oke, kitab putihnya oke. Kitab putih, kitab bahasa Inggrisnya. Nah, saya tanya, dari mana dia dapat? Ternyata dia ketika sekolah ke Amerika itu jadi penjaga toko buku. Yang oleh pemilik toko harus membaca setiap buku agar bisa menjelaskan isinya kepada orang yang beli. Gitu ya? Cerdas sekali. Luar biasa kan? Ya. Anugerah dari Tuhan. Diletakkan di situ, enggak punya uang. Orang Madura banyak punya uang di Amerika. Cari makan di sana. Jadi tukang di restoran. Tukang cuci piring, Pak. Cuci piring. Jangan bikin saya nangis juga. Lalu jadi penjaga toko, di mana setiap minggu ada 7 buku gitu, baru harus dibaca semua dan harus jelaskan isinya dalam bahasa Inggris kepada orang yang datang. Wah, itu hebatnya kan. Makanya saya bilang, kalau ilmu dalam sudut
literatur gitu dia jauh. Semacam kurator. Iya. Gitu. Itu bagus gitu. Toko bukunya namanya Barnes and Noble. Nah, oleh sebab itu kitab putih, kitab kuning dia bisa semua tuh referensinya. Tafsirnya siapa, karyanya siapa, gitu. Tapi basis menyenangi ilmu itu kan sebenarnya dididik sejak kecil di pondok kan? Kan gitu. Di pesantren-pesantren itu kan kesadaran akan ilmu itu kan tinggi sekali. Cak Islah di Bangkalan, di pondok Syekhona Khalil, Pak Mahfud di Pamekasan. Almardiah saya. Nah, jadi berangkatnya tuh sama titiknya kan, Pak. Nah, cuman bedanya ketika sampai di Jakarta, Cak Islah ini bekerja sambil belajar gitu ya. Kalau Pak Mahfud lurus-lurus masuk kampus dan segala macam. Iya. Di mana terjadi perubahan yang tadi Pak Mahfud sampaikan itu, Cak? Di Amerika atau ketika apa? Saya kan kuliahnya di Jakarta. Iya, jadi, di UNAS ya? Di UNAS, di Pejaten. Ya saya sejak sebelum sekolah SD udah bisa baca sebenarnya. Saya udah diajari baca oleh ibu saya udah bisa ngaji jauh sebelum saya nyantri. Sebelum SD saya udah bisa baca. Dan kebetulan paman saya itu pembaca gitu. Dia kebetulan punya santri yang jualan buku dan jualan majalah di stasiun Gubeng di Surabaya. Jadi buku-buku yang tidak laku terjual dan majalah yang tidak laku terjual, majalah-majalah Tempo, itu dikirim ke gurunya ini, ke paman saya ini. Jadi saya cucurannya dari sana. Jadi dari sejak saya kecil SD itu saya udah biasa baca buku-bukunya Gunawan Muhammad, tulisannya Gunawan Muhammad. Masa SD? Winarno, masa SD. Jadi catatan pinggir, ada Rons, ada tulis bedah hukumnya Karni Ilyas, itu saya udah baca. Dahlan Iskan semua sudah saya baca. Sudah ada Dahlan Iskan, sudah ada Karni Ilyas waktu Biro Jawa Timur waktu Anda remaja ya. Iya, saya masih SD, Pak. Kalau saya belum ada yang begitu-gitu. Iya. Jadi sama dari pesantren, tapi satu hal yang sama dari pesantren, kita di sana diajarkan secara kuat toleransi. Ya. Toleransi dia. Udahlah kamu jangan merasa sok benar bahwa agamamu sendiri paling benar. Orang juga punya keyakinan tentang kebenaran. Oleh sebab itu kalau mau yakin Islam, kerjakan perintahnya, laksanakan kebaikannya. Jangan pernah mendiskriminasikan orang lain. Jangan pernah menganggap bilang kamu kafir, kamu masuk tidak boleh. Itu di pesantren, Mas. Nah, betul. Itu kami pesantren mulai pendidikannya di sana. Betul. Cuma Islam lebih beruntung, pamannya bisa baca baca. Orang tua saya pegawai negeri sipil karena lulusan SR di zaman Jepang. Yeah. Jadi menjadi pegawai negeri sipil di kecamatan. Jadi diletakkan di kecamatan, tidak pernah kemana-mana, ya saya di situ. Cuma dari mana saya muncul kesadaran politik gitu ya. Gini, rumah saya itu berjejer dengan kantor pos. Nah di situ kepala posnya tuh tinggal di situ. Kan di setiap desa kecil itu ada koran. Setiap ke kantor pos. Nah saya tiap hari baca berita politik, berita apa. Di kantor pos itu? Iya, baca tentang ada orang pinter-pinter nih, ada di koran setiap hari ini presiden bicara apa. Saya sudah ngikuti. Ada radio transistor kecil itu kan di setel kalau pagi, dengarkan Bung Karno, dengarkan gitu. Jadi gitu. Peradaban itu sejak awal udah masuk di Madura lah kira-kira gitu ya. Iya itu. Iya kan. Dulu kalau 17 Agustus Bung Karno mau pidato kan orang kumpul ke kelurahan. Di setel keras-keras dengarkan, wah hebat ya Bung Karno gitu. Nah cita-citanya biasanya kalau orang Madura seperti saya, mudah-mudahan saya besok jadi Menteri Agama gitu. Hanya bisa agama. Iya, cita-cita kan pejabat. Paling tinggi itu Menteri Agama. Tidak perlu membayangkan restoratif justice apa gitu. Iya, enggak ada pikiran Menko Polhukam, Menteri Hukum. Boro-boro kita mikirin kleptokrasi. Enggak ada. Pokoknya orang paling mulia di dunia kalau di Madura Menteri Agama. Pejabat, bukan presiden. Wah, Menteri Agama itu bicara ini hebat ya, berdalil-dalil gitu. Nah gitu impian waktu itu. Nah, setidaknya Menteri Agama itu mimpin sidang isbat. Waktu itu cita-cita paling tinggi Menteri Agama atau bekerja di kantor urusan agama, menjadi KUA, menjadi panitera pengadilan gitu waktu itu. Tapi karena banyak baca itu, begitu saya sekolah kan semakin banyak tuh informasi-informasi. Wah, ilmu itu penting, gitu kan. Orang tua saya mengatakan begitu, kamu ilmu saja gitu. Cerita, saya tidak tahu, Cak Islam mungkin tahu referensinya dari mana ya. Di Madura itu orang tua tuh bercerita, dulu Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Tuhan, kamu minta apa saja boleh, minta kerajaan yang paling besar boleh, minta istri cantik boleh, minta harta paling banyak boleh, minta ilmu boleh. Saya milih ilmu, katanya.
Sesudah milih ilmu, kerajaan diperoleh, istri cantik diperoleh, harta diperoleh. Iya kan? Iya. Itu motivasi orang tua saya. Kamu belajar ilmu aja. Jangan milih itu, nanti datang sendiri kok, katanya. Dan itu tertanam dalam benak. Tertanam ketika orang tua saya meninggal, saya suruh sambutan keluarga. Yang saya ingat dari saya, gitu ya? saudara-saudara saya suruh cari ilmu. Itu Pak yang kita simpan ya. Cari ilmu. Nggak usah harta apa perempuan cantik apa, nanti itu datang sendiri kok, katanya. Kalau kamu mau. Itu contohnya Nabi Sulaiman tuh, cerita lah dia Nabi Sulaiman ditawari itu waktu kecilnya milih ilmu. Kan jadi King Solomon, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya cerita itu. Oh iya kan, katanya Baitul Maqdis itu yang bangun Nabi Sulaiman dengan tatakan emas di bawahnya. Gambar kekayaan luar biasa kan, karena ilmunya. Saya mau lanjutin yang Pak Mahfud tadi bilang, di pesantren itu salah satu yang disampaikan tadi adalah diajarkan tentang toleransi. Ya. Nah, Islam itu kan juga yang membuat Anda tumbuh dan berkembang. Saya perhatikan sama juga dengan Pak Mahfud, begitu geram terhadap tindakan-tindakan radikalisme, ekstremisme dan segala macam, sehingga makin hari makin Anda kuasai itu dan menjadi bahan dakwah kemana-mana. Ya, saya sebenarnya sikap toleransi itu sudah diajarkan oleh kakek saya. Kakek saya kebetulan murid generasi terakhir dari Syekhona Khalil. Oh, oke. Jadi kakek saya itu satu kamar dengan Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai juga dong, nggak jauh-jauh dari Gus berarti ini kan? Bukan. Iya dong, cak aja. Sama seperti kalau sampean manggil tukang sate aja. Nah, itu saya sudah diajarkan. Karena di Madura itu, meskipun Madura itu berkesan sangat remote gitu, sangat terpencil gitu, tapi penjual beras di kecamatan saja udah ada keturunan Cina di situ. Artinya kita udah terbiasa dengan secara kultur kita keberagaman hidup, keberagaman. Ada Yo, ada Ye. Kalau Yo itu Cina. Yo-nya Yo, kalau Ye itu Sayyid. Ada di desa-desa, Arab. Panggilannya begitu ya. Iya, memang begitu. Dan itu lekat dengan kultur kemaduraan. Jadi, tapi ada sesuatu yang kemudian sempat mengubah saya itu, Puang Rizal. Jadi ketika saya kuliah, saya sama senior itu diberikan kitab Ma'alim Fitorik, Said Qutb. Cikal bakal sebuah buku yang mengajarkan orang untuk memberontak atas nama agama. Saya sempat terpengaruh. Tapi kemudian waktu itu saya pergi ke Gus Dur. Kebetulan waktu itu Gus Dur masih tinggal di Cempaka Putih Barat. Saya satu waktu saya bersama teman-teman sowan ke Gus Dur. Waktu itu kata Gus Dur, "Kamu dari mana?" "Saya dari Madura." "Islam dong?" "Iya." "NU?" "Iya." "Ya, karena kamu lahir di Madura. Kalau kamu lahir di Papua, kamu Kristen," katanya. Dan itu takdir dari Tuhan. Kata Gus Dur? Kata Gus Dur. Dari situ saya mulai, saya kok selama ini saya kok bisa berubah gitu. Bahwa saya senang sekali orang yang beda agama dengan saya, ini udah pasti masuk neraka gitu. Langsung dihakimi gitu. Tapi Gus Dur menyadarkan saya tentang itu. Bahwa kamu beruntung lahir di Madura lah kira-kira gitu. Artinya di Papua, takdir kelahiran yang mengubah agama orang itu. Yang membuat orang itu beragama macam-macam. Nah, dari situ saya berpikir, saya akhirnya membaca buku-buku. Ini Gus Dur ini bisa punya pemikiran seperti itu dari mana? Mulailah saya mencari buku-bukunya Fazlur Rahman, Cak Nur, Cak Nur Kholis Majid, saya baca semua. Buya Syafi'i Ma'arif saya baca, dan Muhammad Iqbal. Itu, dan masih sulit sekali mencari buku itu. Akhirnya saya ke Pasar Senen segala macam itu, cari buku-buku bekas itu, stensilan segala macam. Dari situ saya mulai terbangun proses berpikir saya, bahwa saya mulai menyenangi buku sejak saat itu dan menjadi addicted dengan buku sampai hari ini. Itu yang kemudian mengubah cara berpikir saya. Ya, kita tahu kalau di pesantren kan kita baru masuk langsung diajarin taklim mutalim. Apa kata guru kamu kamu harus tunduk gitu. Jadi betul-betul dogmatis seperti itu. Tapi ya menurut saya memang pada akhirnya ada revolusi berpikir, proses-proses kognitif yang membuat manusia jadi terbuka cara berpikirnya. Ya, kita takdim itu beda dengan taklid gitu. Tunduk itu berbeda dengan hanya tunduk buta itu tidak berbeda sama sekali dengan tunduk sambil berpikir gitu. Ya, saya tetap ke guru-guru saya, ke para ulama, para kiai. Saya kira Pak Abah Mahfud juga sama. Kita sama-sama takdim kepada para ulama, tapi kalau ulama itu punya pemikiran yang berbeda dengan kita, ya kita sepanjang kita bisa mempertahankan hujah itu, ya sudah, kita argumentasi, ya tetap kita lakukan. Tapi saya pengen tahu, Cak Islah lalu kemudian menjadi aktivis yang bahkan membantu pemerintah dalam pemberantasan terorisme dan segala macam. Itu masuk ke sananya itu gimana ceritanya?
Nah, itu jadi ketika saya pulang dari Amerika, saya sempat bekerja menjadi third party dari satu perusahaan Perancis bersama saudara saya gitu, bekerja di sana sebagai konsultan di salah satu, jadi outsourcing-nya lah gitu di situ. Nah, dari situ saya dibawa salah satu teman untuk bekerja dengan PBB. Paruh waktu dengan PBB, saya membuat analisis-analisis tentang kejadian-kejadian di daerah konflik. Waktu itu genosida Darfur. Darfur ya, di Sudan. Di ya. Sudan. Nah, dari situ saya berkenalan dengan daerah-daerah konflik. Nah, setelah itu juga situasi ini yang kemudian membawa saya bekerja juga sambilan menjadi analis politik di salah satu lembaga intelijen negara waktu itu. Dan terakhir ya, saya bergabung dengan Densus 88 itu. Menjadi tenaga ahli di situ untuk kontra terorisme. Ya, perjalanannya tidak sesingkat itu memang. Ya. Ada banyak anunya lah. Ada banyak proses prosesnya gitu ya. Pak Mahfud kalau melihat seperti tadi, kan yang membuat Pak Mahfud dan Islah kira-kira orang mengatakan bahwa ini Mahfud Junior gitu ya, Mahfud muda gitu. Antara lain tidak semata-mata karena kemampuan intelektualitas dan wawasan atau progresivitas berpikir, tapi juga the way to present the idea, Pak. Pak Mahfud dan Islah itu kan 11-12. Jadi tegas, keras, nggak pakai konfrontasi, konfrontatif lah kira-kira gitu ya. Itu apa, Pak? Itu apa jiwa Madura juga atau apa? Atau proses pendidikan sejak kecil dengan orang tua dan segala macam? Saya kira umumnya orang Madura yang intelek dan menempuh pendidikan, cara berekspresinya seperti itu. Tegas, lugas, ya terus terang. Terus terang. Terhadap kawan pun, ya kita terus terang. Sesudah selesai ngomong, ya baik lagi gitu. Nah, itu yang kita bangun. Terutama tadi soal toleransi. Yang tadi, kamu kalau lahir di Papua, kamu pasti Kristen gitu. Yeah. Ya memang begitu kita diberi. Kan kita menjadi Islam itu kan semula kan karena lahir di daerah Islam. Ya toh. Saya dulu kan pernah nulis di sebuah koran. Karena saya, Gus Dur, Pak Luhut, ya itu kan dekat sekali. Yeah. Ya, kalau misalnya bulan puasa, itu Pak Luhut kan Batak Kristen tuh, ngundang berbuka gitu. Padahal dia enggak buka, menyediakan kamu sholat di situ gitu. Lalu saya nulis, seandainya Pak Luhut itu lahir di Madura, orang memanggilnya Kiai Luhut. Di kolom Pak Mahfud ya. Seandainya Mahfud itu lahir di Batak sana, pasti dipanggil Pendeta Mahfud. Artinya sikap-sikap kekiaian dan kependetaan itu kan sama, lembut, halus, jujur gitu, bersahabat, sama teman menghargai gitu. Dan banyak teman-teman saya yang begitu, yang orang-orang tidak Islam itu seperti dulu dia Jenderal Ferry Tinggogoy. Sekarang masih banyak lah, masih banyak sekali. Saya berhubungan dengan cara itu, tidak ada keraguan sama sekali saya untuk misalnya diundang nih, ayo ada syukuran Natal di rumah saya gitu, keluarga datang. Hari raya mereka ke rumah saya juga gitu. Guru saya, pembimbing akademik saya 2 orang Katolik, 1 Muslim. Ketika saya ambil disertasi, enggak apa-apa. Hari raya dia jam-jam pertama datang ke rumah saya nih. Yeah. Profesor saya nih. Kalau Natalan saya habis maghrib ke sana mau makan gitu aja. Biasa aja, enggak ada sentimen keagamaan. Apalagi gini, Indonesia ini kan memang dibangun secara bersama. Dan dengan kemerdekaan Indonesia yang dibangun secara bersama di atas perbedaan itu, ini orang Islam seperti saya loh, seperti Islam bisa maju loh. Coba saya bisa jadi profesor, jadi menteri, jadi apa gitu. Nggak terbayangkan dulu kalau Indonesia tidak merdeka karena kebersamaan dan saling rukun kita di antara perbedaan. Bagaimana orang seperti Islam bisa terdampar di California gitu. Nggak punya uang. Jaga toko buku di California, Pak. Cari uangnya di sana. Cari uangnya di sana. Tapi bisa eksis, bisa belajar, bisa pulang dengan baik untuk Indonesia. Kan itu kan karena kita punya Indonesia. Oleh sebab itu saya bilang mari kita jaga Indonesia ini dengan segala keberagamannya itu. Semua ini adalah saudara kita, entah Batak, Kristen, Hindu dan sebagainya. Apalagi
di Pamekasan tuh ada candi itu, tempat pemujaan orang Hindu di Talang namanya. Saya sering ke situ kalau sedang ada upacara ini itu gabung. Candi di Pamekasan. Iya di candi. Terus ada gereja. Kalau gereja ada acara apa kita gabung. Kalau hari raya anak-anak gereja itu ikut juga, minta angpo dan sebagainya itu biasa. Di Madura tuh sudah biasa di apa namanya dianggap ini tidak ada urusan agama tuh ngapain kamu mau bertengkar gitu. Saya lanjut Pak, kita lanjut ya. Ini yang kedua nih ya, bernyali jumbo nih. Menjadi lengkap karena apa namanya punya bekal keilmuan yang baik gitu ya, sekolah yang baik dan berani gitu. Enggak udah putus kata orang apa namanya urat takutnya, nyalinya besar. Apa yang membuat apa namanya Pak Mahfud misalnya atau Islah dulu deh ya dengan orang yang seperti sekarang dapat ilmu kemana-mana, dapat pendidikan di pesantren, tapi lalu nggak ada takutnya ketika harus mengkritik. Saya ya belajar dari. Nah ini penting nih, ini penting nih. Saya nggak tahu kalau dia belajar dari ini penting nih. Saya pengen tahu ini penting nih. Gimana inspirasi itu muncul dan tumbuh menjadi seorang yang garang seperti sekarang? Ya saya melihat betul-betul. Saya tahu kalau Abah Mahfud itu dianggap peluru tak terkendali oleh Gus Dur. Ya, kenapa sih atribusi ini kok melekat Gus Dur dilekatkan ke Abah Mahfud? Gitu. Setelah saya melihat ternyata memang satu ilmu menurut saya. Orang itu tidak akan takut dengan apapun, tidak akan minder dengan apapun kalau dia itu merasa menguasai keilmuan yang dia bicarakan. Merasa tidak salah, merasa benar. Merasa tidak salah karena dia punya dasar dan punya literatur yang kuat di belakangnya. Itu kenapa saya kemudian, saya harus bisa seperti Abah Mahfud gitu. Itu yang membuat saya berani. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau ada etik dan moral yang tidak bisa dijaga, tetap juga orang bisa terbeli keberaniannya. Persis. Orang bisa takut kalau dia tersandra. Sehingga ya kemudian saya belajar lagi kepada Abah Mahfud. Oh ternyata Abah Mahfud itu memang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Sehingga dia betul-betul menjadi peluru tak terkendali. Dia akan berani untuk menyuarakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Nah, itu saya terinspirasi. Ini saya bukannya ngolor lah gitu ya. Tapi memang saya dari situ betul-betul belajar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abah Mahfud itu kemudian menginspirasi saya. Oh, ternyata memang keberanian itu bisa ditentukan, munculnya keberanian itu dari apa yang kita perbuat. Kalau saya ini, mohon maaf, mungkin agak kasar bahasanya. Kalau kita itu terbiasa melacurkan diri kemana-mana, pada akhirnya kita itu seperti barang dagangan aja. Itu bisa yang betul-betul kita jaga. Gitu. Menjadi murah sekali jadinya. Menjadi murah sekali. Dan ini saya pengalaman pribadi saya. Saya terus terang kalau ceramah di mana-mana yang bisa dilihat di YouTube di mana-mana, termasuk di segmen saya di kanal Terus Terang Media ini di Berani itu, saya tidak pernah pakai konsep, saya tidak pernah pakai pointer. Yang muncul itu adalah dari buku-buku yang saya baca. Yang pernah dibaca. Makanya kata paman saya almarhum sudah baru wafat sebulan yang lalu, dia bilang, Islah, kamu tuh jangan-jangan laduni. Laduni itu ilmu yang datang sendiri. Enak aja enggak, saya baca buku itu saya berkabar di rumah itu buku saya sampai ngejebol jendela. Itu saking pintarnya soalnya dari juga begitu kan? Enggak, karena saya cerita begini, Puang. Saya itu kalau bicara di depan publik itu datang sendiri memang. Muncul ya? Muncul sendiri semua tentang teori-teori Ricardo Hausmann segala macam. Tentang teori-teori ekonomi, tentang state socialism, itu muncul aja gitu. Apa yang saya katakan itu nggak pernah saya konsep. Datang aja sendiri dan saya mengikuti alurnya. Agak aneh buat saya itu. Tapi saya menganggap aneh itu bukan berarti semacam supranatural. Enggak. Saya menganggapnya karena mungkin sudah terlalu banyak buku yang saya baca, literatur yang saya baca dari berbagai disiplin ilmu itu. Sehingga dia berbanding lurus dengan apa yang ingin saya ucapkan, tiba-tiba datang aja. Bahkan ada beberapa literatur klasik seperti Tarikhul Islam gitu, sejarah-sejarah Islam klasik, itu muncul halamannya. Ini halaman sekian, ini bab sekian, ini volume sekian. Muncul aja gitu. Dan itu buat saya memang seperti aneh, tapi anehnya bukan dalam konteks gaib gitu ya. Menurut saya ya bukan karena supranatural lah ini. Bukan, karena saya memang menganggap saya alhamdulillah mungkin punya semacam daya ingat yang kuat sehingga muncul sendiri aja gitu. Dari buku-buku yang sudah saya baca. Saya garis bawahi Pak Mahfud yang Islam mengatakan ini baru kebuka nih bagi Anda yang suka menyaksikan. Ini orang berani banget gitu. Karena bukan 1-2 orang, Pak, yang menunjukkan video ke saya, Mas, ini di tempat Mas Rizal ya, di studionya Pak Mahfud ya. Ini berani banget Cak Islah itu. Jadi rupanya rumusnya sederhana, Pak. Karena dia merasa menguasai,
tahu bahwa dia tidak salah gitu. Ya. Itu juga yang membuat Pak Mahfud selama ini kan ya. Yang saya katakan Iya, selama ini tadi, Pak Mahfud sampaikan. saya itu kenal Islah secara langsung itu sebenarnya belum lama. Waktu saya ketua MK aja belum pernah ketemu ya. Belum, Sesudah itu. Sudah Menko. Sudah jadi Menko Polhukam? Sebelum Menko. Sebelum Menko gitu muncul Islah Bahrawi itu di sebuah podcast atau ceramah di mana gitu bagus sekali penjelasannya tentang radikalisme, toleransi, tentang keindonesiaan, tentang yang ngirim ke saya itu belum ketahuan orang Madura lagi ya? Belum. Apalagi Saya tapi begitu lihat gambarnya tahu orang Madura karena peci. Wah, ini Madura banget. Sama tentu ada dialek-dialeknya yang apalagi kalau ngelihat merek pecinya 3 udeng. Yang ngirim saya orang Cina. Cina Katolik. Ini Pak, ini bagus nih Pak. Ini kita seneng nih kelompok minoritas ada orang kayak gini. Nah terus saya selidiki siapa nih? Orang Madura. Ternyata katanya orang Madura. Dari situ saya mulai berkenalan. Termasuk ketika saya jadi Menko itu intens ya. Sering ke rumah, saya panggil ya ke rumah. Kadang-kala bersama Kadensus, kadang apa. Termasuk ketika saya membongkar kasus Sambo. Yang saya dikeroyok di DPR rame-rame karena semua ingin menyelamatkan Sambo. Saya minta sumbernya, saya panggil ke rumah. Gimana sih sebenarnya? Kebukaan cerita. Kata orang, pantesan ada feedingnya. Cerita. Dari Densus. Benar, jalan sini. Terus saya cek ke istana juga sama sikapnya Presiden. Ditindak, gitu kan. Wah, gila. Gitu. Banyak, dalam banyak kasus lah soal terorisme. Kekerasan-kekerasan yang muncul di berbagai daerah sampai hari ini kan saya di sini penegakan hukum misalnya di Polri dan sebagainya. Tapi gini, saya dan Cak Islah ini sama berjuang untuk demokrasi dan penegakan hukum. Ya kita berbagi tugas dan di dalam banyak negara itu yang sering merusak suatu negara itu memang militer dan polisi. Di banyak negara itu cerita sejarah di mana-mana gitu. Iya. Secara teoritis begitu. Militer itu merusak demokrasi, merampas demokrasi sewenang-wenang, sedangkan polisi itu membangun korupsi. Suap menyuap dari polisi. Itu di mana-mana, bukan di Indonesia. Dan oleh sebab itu kesadaran atas ini ya tentu ada Kejaksaan Agung, birokrasi, itu semua kan harus kita berbagi. Tapi ketika harus fokus, kita berbagi aja untuk negara nih Pak Islah gitu kan. Kamu ke situ, saya ke sini. Saling bagi informasi. Untuk kebaikan aja, tidak untuk menjelek-jelekan, apalagi menjatuhkan orang. Apalagi mau makar gitu. Nah, ada makar untuk apa makar? Kan gitu. Ini menarik. Gitu. Menarik kesimpulan saya sampai detik ini, satu menjadi inspirasi bagi yang lain, satu menjadi feeder buat yang lain. Kasih informasi. Anyway, tadi Cak Islah mengatakan katanya jujur karena dia merasa terbentuk dengan sikap-sikap Pak Mahfud yang mengesuai ilmu, tetapi kemudian berani menyampaikannya. Cak Islah bisa cerita nggak dalam case apa misalnya yang Cak Islah melihat, wah ini treatment yang betul nih, ini yang mesti saya lakukan. Ada nggak teringat Pak dalam peristiwa apa yang Anda melihat Pak Mahfud itu sungguh-sungguh menunjukkan kepiawaiannya dan juga berani menghadapi segala ancaman? Ya, terutama kalau buat saya ya, terutama ketika kasus Sambo. Saya melihat Pak Mahfud betul-betul menjadi the last man standing di situ. Ketika Sambo itu berbohong dalam waktu yang sangat lama, sehingga banyak sekali korbannya di dalam internal Polri yang terpengaruh dengan cerita yang di makeover oleh Sambo ketika itu, masih percaya dengan proses tembak menembak dan seterusnya. Ya Pak Mahfud sudah betul-betul menjadi one man show di situ yang mengatakan bahwa ini bukan tembak-tembakan, ini pasti terjadi kriminal, terjadi penembakan yang dilakukan langsung oleh Sambo. Dan mengambil risiko untuk berhadapan dengan mungkin jenderal-jenderal yang bikin skenario itu. Sudah pasti. Karena yang dihadapi itu adalah petinggi-petinggi Polri pada masanya. Dan Pak Mahfud betul-betul firm di situ sebagai Menko yang nggak berubah. Dan ternyata yang kan kita semua tahu, yang betul adalah Pak Mahfud pada ujungnya. Belum juga bicara kasus yang lain. Teddy Minahasa itu juga sama. Pencucian uang. Itu yang membuat terus terang membuat saya terinspirasi. Kantong-kantong radikalisme di berbagai tempat. Saya dapat peta dari sini. Dari Islam. Gini. Jadi saya harus bicara apa nih? Saya tanya ini apa? Ya kali satu alirannya apa, pikirannya apa sih mereka? Kalau di sana apa? Tahu? Abstraksi ngomong. Dan nyatanya sejak akhir pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun terakhir itu kan hampir tidak ada radikalisme sampai sekarang. Karena kita
pelajari petanya dan apa sebenarnya sih mereka seperti apa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, kan gitu. Kan tidak ada lagi sekarang isi kecil-kecil pasti ada orang nakal itu. Pembunuhan massal, penembakan, pengeboman gereja gitu kan. Kan sudah enggak ini. Gitu. Dan satu Pak yang sekarang, kalau lihat konteksnya Isla lagi muncul videonya banyak, karena keberanian dia mengkritik pemerintah sekarang, Pak. Nggak pakai tereng aling-aling. Menyebut nama Pak Prabowo, dengan enteng aja menyebut nama Pak Prabowo gitu. Yang orang mungkin, ratusan orang akan berpikir dulu untuk menyampaikan itu. Nah, kalau pakai tesisnya dia, bahwa dia berani mengatakan karena dia menguasai, berarti dia kuasain betul Pak Prabowo, Pak. Dia tahu betul gitu ya. Ya karena kita sama-sama baca buku Paradoks Indonesia. Dia Membaca buku Paradoks Indonesia. menguasai tentang apa dan siapa Pak Prabowo kan gitu. Bukan menguasai fisiknya Pak Prabowo. Menguasai kekuasaannya. Oh, kalau saya menguasai fisiknya, saya udah di Hambalang. Nggak bisa saya ke sini. Tapi pertanyaan saya wakil pertanyaan banyak orang. Kenapa Anda begitu berani mengkritik pemerintah sekarang? Ya karena kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Orang bisa melihat. Hari ini kan banyak sekali orang yang justru menyerang saya memang. Dan teman-teman yang lain termasuk Prof. Saiful Mujani. Menyerang siapapun yang tampil ketika di komunitas Hutan Kayu kemarin. Tapi saya melihat bahwa ini harus disuarakan. Kenapa kok kita bisa membandingkan antara Prabowo ketika dia belum jadi presiden dan ketika dia menjadi presiden? Karena kita kan membaca Paradoks Indonesia itu. Apa yang diutarakan idealisme dia Prabowo tentang Indonesia dan kita bandingkan dengan hari ini kan sebenarnya anomali semua. Ya. Ada disparitas yang paradoks baru. Paradoks Jadi betul-betul paradoks yang dia katakan itu kemudian membuat paradoks baru. Ricardo Hausmann, saya tadi sempat nyinggung. Di situ Prabowo menyebut soal Ricardo Hausmann segala macam yang ternyata tidak dia lakukan, yang dulu dia proteskan ke Jokowi pada masanya. Ternyata dia tidak bisa melakukan juga tentang itu. Maka ini harus disuarakan. Terus harus kita ganti nama Prabowo jadi Fulan gitu. Kan juga. Ya ini harus sampai, memang harus sampai. Dan Pak Prabowo harus mendengar ini. Bahwa sampean itu berbeda dengan apa ketika dia melihat Indonesia dan ketika dia memegang Indonesia kan berbeda. Nah ini yang harus disuarakan. Dan kita merasa yakin dengan itu karena kita yakin bahwa ini benar. Dan itu disokong dan didukung oleh berbagai pemikiran kita yang saya kira kalau kita banyak membaca tentang demokrasi, tentang first, second, and third wave democracy, teori-teori tentang itu, kita betul-betul menjadi negara yang mundur dari sisi demokrasi. Penegakan hukum, check and balances, segala macam. Maksudnya kita harus diam aja gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain yang kelompok-kelompok lain yang mengatakan bahwa ini kok kelompok-kelompok yang merasa menang sendiri dengan pikirannya, gitu ya, tidak mengikuti bahwa ada juga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan. Apa pandangan Cak Isla dengan pikiran-pikiran seperti itu? Itu besar juga di medsos. Ya, besar juga. Dan bukan hanya itu, Puang. Kan banyak orang tahu saya mendukung Pak Mahfud. Saya mau bilang tadi, ini kelompok sakit hati, tapi ini kelompok sakit hati, ini adalah orang-orang kalah, kan begitu. Iya. Itu gimana tuh? Saya pertama kali ketika Pak Prabowo dilantik, saya waktu itu ada di podcastnya Andini Effendi. Dan juga saya nulis di salah satu media online dan beberapa tulisan saya juga di media sosial. Saya bilang kita harus dukung. Pak Prabowo ini harus dukung. Ini adalah keputusan kolektif hasil pemilu. Entah bagaimanapun proses pemilu itu, tapi negara ini sudah menunjuk Prabowo sebagai presiden. Kita harus dukung. Ini yang kemudian saya harus suarakan ini. Karena berbagai disparitas itu dan karena saya dulu mendukung, karena saya punya rasa optimis, karena saya membaca Paradoks Indonesia. Ternyata hari ini kan anomali semua. Ada paradoks berikutnya menurut Pak Mahfud. Nah ini yang membuat saya tudingan-tudingan orang ini barisan sakit hati segala macam. Saya kira yang mendukung Pak Prabowo juga banyak yang sakit hati hari ini. Saya yakin sekali, kecuali dia punya dapur MBG. Itu kelas baru itu, kelas ekonomi baru tuh para pemilik dapur MBG. Ya memang itu sosial kelas baru yang diciptakan oleh satu totalitarian, itu teorinya Marx itu. Pak Mahfud menarik Pak, karena sambil Isla bicara begitu, apa yang Pak Isla ceritakan semuanya mirip dengan Pak Mahfud. Sama. Jadi ketika sidang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang resmi adalah
Prabowo Gibran, Pak Mahfud keluar di pers, langsung bicara ke pers. Begitu. Hari ini presiden kita adalah Prabowo Subianto dan kita terima. Iya, dan saya sebut Gibran juga. Tafian Subianto, wakilnya Gibran, selamat bekerja. Selamat bekerja, betul. Anda menang secara konstitusi. Persis. Sudah selesai. Kan terus kita dukung untuk apa dendam? Negara ini kan harus berjalan. Persis. Wong kita ini besar, maju kan bisa jadi seperti kita masing-masing nih. Kan karena punya Indonesia. Masa hanya kita kalah terus mau ngelawan? Silakan dong, ini konstitusional, dia yang ngatur. Tetapi kita terus memberikan kritik-kritik. Persis. Seumpama kita pun yang menang gitu, ya orang harus ngakui dong. Iya kan? Kalau enggak terus kapan negara ini ada pemerintahan? Ya sudah, dia sudah dinyatakan menang. Negara harus berjalan, dan yang dikatakan negara itu kalau ada pemerintahnya. Ya sudah jalan. Tapi kan rakyat juga punya berhak ngeritik. Karena merasa ikut mempunyai dan ingin maju bersama kan gitu. Dan saya pun misalnya Abah yang menang. Ya mohon maaf dengan segala hormat, pasti saya kritik juga. Kalau memang ternyata ada yang kurang, yang menyimpang dari idealisme awal, pasti saya juga akan kritik. Itu saya kira yang selain persamaan, tapi mungkin perbedaannya sedikit sekali. Jadi kalau Cak Islah itu gayanya gaya aktivisme, berpikir bebas, Mahfud. Kalau Mahfud kan seorang scholar, pernah jadi pemerintah dan segala macam, tahu mana batas segala macam, sampai itu tadi nyebut Prabowo, kalau di sini nyebut Prabowo Gibran, paling tidak begitu. Dan Pak Mahfud berapa kali di sela-sela Bapak terus melakukan kritik, masukan, selalu juga mengatakan bahwa demokrasi itu ada keuntungannya, ada periode untuk pergantian dan segala macam. Jadi dalam tataran itu ada kritik, kemudian ada keniscayaan pergantian. Betul. Sehingga seumpama tahun depan 5 tahun, misalnya Pak Prabowo masih kuat, tidak diganti, pasti unsur-unsurnya berganti. Persis. Di situ kita bisa merembeskan nilai-nilai baru, kan gitu. Jadi tidak perlu pesimis, kita sudah memilih demokrasi ini udah tepat gitu. Cak Islah, pasti Anda sering diteror dengan sikap-sikap seperti ini karena tidak semua orang bisa menerima pandangan Anda. Apa yang Anda hadapi sekarang ini? Ya, terutama ya lewat telepon gelap, ada beberapa WA. Sayangnya memang saya bukan tipe orang yang teriak, yang biasa teriak karena saya diteror. Saya memang selalu, karena saya yang saya pikirkan adalah keluarga. Saya masih punya ibu. Bapak saya udah meninggal gitu. Dan saya punya ibu. Saya selalu memendam di dalam diri saya kalau ada teror-teror itu. Dan banyak sekali, sampai saya mematikan WA, salah satu nomor WA di saya video matikan. Anda mengatakan bahwa saya matikan. Iya, saya matikan karena sudah karena memang itu nomor banyak sekali yang punya, sehingga banyak sekali teror-teror, bahkan ada gambar orang lagi dipenggal dikirim ke saya gitu. Kamu keberanianmu itu saya ukur, apakah kamu bisa berani kalau seperti ini? Ada orang dipenggal gitu. Seperti orang Afrika gitu. Mungkin itu video atau gambar yang diambil dari kejadian di Afrika atau apa, saya nggak tahu. Terus dikirim ke saya. Wah, ini saya kalau begini terus ya udah saya matikan nomor WA itu. Dan sampai sekarang masih banyak nomor itu, karena nomor itu nomor lama, masih banyak telepon-telepon yang setelah saya cek di secara digital gitu, ini siapa? Ya memang kebanyakan ini, mohon maaf harus saya katakan gitu. Di situ memang komandan ini gitu. Memang di situ Kostrad ini gitu. Kadang-kadang ada atribusi yang melekat kepada tentara, sehingga saya akhirnya berpikir, kenapa sih kok harus tentara gitu. Nah, itu kemudian yang membuat saya akhirnya harus betul-betul agak sedikit tiarap, tapi ya sekali lagi tidak menciutkan. Iya, kalau kita jadi santrinya Abah Mahfud kan nggak bisa tiarap. Kalau memang ada yang membuat kita gelisah tentang negara, tentang satu kepentingan kolektif, ya harus speak up. Itu jenis teror yang disampaikan oleh Islah untuk kelasnya Islah. Tapi kita pengen dengar untuk kelas Profesor Mahfud MD, kalau bersuara keras tuh Bapak dapat apa, Pak? Ada semacam apa yang Bapak terima? Kalau konteks itu peringatan kepada Pak Mahfud. Saya tidak merasa pernah mendapat teror langsung kayak gitu ya. Tetapi di dalam perbincangan politik biasanya lalu dikelompokkan. Ini lawannya ini, saya terbentuk kelasnya gitu ya, terbentuk kelompoknya. Ini lawannya jenderal ini seperti saya, dan sudah di kelompok-kelompokkan gitu. Tapi saya biasa-biasa aja. Kemarin ada paman saya lah dari Madura. Ini saya tiba-tiba didatangi dari salah satu partai. Islah suruh diam kalau masih mau pulang ke Madura.
Ada pesan itu? Ada pesan itu. Dia telepon. Jadi dia didatangi oleh banyak orang. Kalau masih mau pulang ke Madura, ya tolong suruh diam, nggak usah bicara macam-macam tentang presiden. Ya saya bilang, ya udah gini aja. Kalau memang saya disuruh diam, saya nggak boleh pulang ke Madura. Awas, itu orang yang ngancam itu datang ke Jakarta. Menarik. Menarik. Pak Mahfud, saya jadi membayangkan ya, kan ada banyak aktivis yang bersuara kritis, Pak ya. Kita beruntung seperti Islah yang kira-kira nyalinya surplus, Pak. Ya besar. Bagaimana dengan teman-teman aktivis yang bacaannya bagus, punya kepekaan sosial yang tinggi, tetapi kemudian mungkin tidak sebesar ini nyalinya. Ketika diancam itu kan Ya, jadi saya kita banyak- kehilangan suara itu gitu. Gimana Pak itu? Saya banyak ketemu aktivis makanya. yang seperti itu. Artinya wah saya tidak akan berani lebih jauh. Persis. Banyak aktivis-aktivis yang seperti itu, Hmm. yang mungkin punya kasus yang perlu disandera. Tetapi itu ya tidak apa-apa ya, aktivis kan punya hak ya untuk Iya, mengatakan iya. udahlah saya tidak ikut-ikut, pokoknya saya tidak akan mengganggu orang, tidak akan diganggu. Yang kasihan itu ada orang yang kemudian dulu aktivis keras, lalu sekarang melompat melawan aktivis lain. Iya. Dan itu ambil- yang sekarang banyak. banyak Iya. terjadi. Dan banyak menurut saya itu pinternya Pak Prabowo. Oh gitu. Orang yang dulu nyerang dia angkat semua. Di situ. Yang dulu jelek-jelekin dia orang biasa itu udah jadi orang dekat semua. Sehingga sekarang tidak ada jalan lain kecuali membela. Ya. Membayar utang penghinaan dulu itu. Cuma Yang lihat kalau itu. yang kalau disandingkan jejak digitalnya jadi Wah, jadi yang ketawa dilihat. ngakak kita Iya, melihatnya. iya. Oh, iya. Dan itu banyak lah. Banyak Iya. sekali ya. Jadi aktivis ada yang teguh, kemudian ada yang wah sudahlah daripada ini merupakan banyak hal, saya juga lebih banyak yang dipertaruhkan keluarga ini itu masa depan macam-macam. Tapi ada juga yang ke sana diambil Pak Prabowo, bantu saya loh. Pak Prabowo, dia pura-pura lupa itu, pura-pura tidak ingat bahwa dia digitukan. Hebat ya. Orang ini lo bergerak sendiri semua, Iya. iya kan, menghantam siapapun yang kritik Prabowo. Pak Mahfud, Padahal apa, itu berapa dia? khusus yang ini tadi Pak, apa saran Bapak kepada teman-teman aktivis yang supaya suaranya tetap kita bisa dengarkan tanpa harus ciut dan takut gitu, seperti itu apa saran Bapak sebagai seorang senior yang paham Saya nambah bagaimana? pertanyaan juga tentang itu. Silakan. Kan ini tudingan kepada kami yang kemarin bersuara di Iya. komunitas Hutan Kayu itu dituduh makar itu. Iya. Menurut Abah Mahfud seperti apa sih Nah. sebenarnya kita itu? Apakah betul-betul dianggap makar atau apa gitu? Monggo Pak. Pak Mahfud sebenarnya udah menjelaskan di terus terang yang Makar kita yang itu. sekarang. Tapi monggo dijelaskan Pak. Iya. Makar itu dulu dia di dalam KUHP itu banyak diatur di pasal 104 sampai 125, hampir 25 pasal gitu yang ngatur soal makar. Antara lain melakukan langkah-langkah yang membuat pemerintahan lumpuh, presiden atau wakil presiden tidak bisa bekerja, keadaan rusuh dan sebagainya itu antara lain rumusan makar dengan KUHP lama. Kalau yang sekarang makar itu sulit syaratnya. Karena makar itu sekarang diatur di dalam pasal 193 undang-undang yang baru. Undang-undang nomor 1 tahun 2003. Yang dikatakan makar itu adalah makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan pemerintah yang sah kan harus ada langkah-langkahnya. Iya. Kalau cuma orang ngomong gitu, dia belum mengorganisasi apa-apa. Iya. Makar untuk memulihkan pemerintah yang sah, yang berlawanan dengan undang-undang dasar itu ada 21, meniadakan pemerintah, bunyinya itu meniadakan susunan pemerintah, mengubah susunan pemerintah. Jadi ini belum langkah, apa yang diubah apa? Artinya belum ada tindakan. Udah ada, belum ada tindakan, hanya analisis gitu iya. ya. Itu makar itu betul-betul pemberontakan yang kemudian pemerintahnya dijatuhkan, tidak ikut aturan hukum. Ini baru orang ngomong dan dalam faktanya banyak pemerintah jatuh gitu karena gerakan masyarakat, tapi bukan makar. Pak Harto jatuh, ya kan? Iya. Itu kan tidak lewat mekanisme impeachment karena tekanan publik, lalu jatuh. Mundur sendiri karena tekanan publik, menterinya mundurkan diri, para ulama bilang saya tidak percaya lagi reformasi, mundur. Kan dipaksa untuk berhenti artinya. Baru sudah itu MPR bersidang mencari hukumnya. Sesudah Pak Harto baru mencari hukumnya. Iya, kan? legitimasi atas itu Baru ya. di situ
Muncul. Nah, Iya. disitulah gerakan yang menang itu, teorinya Hans Kelsen itu, gerakan yang menang, gerakan rakyat yang menang, menjatuhkan pemerintah itu menjadi konstitusi baru. Nah, itu literatur, Oke. bukan kata siapa. Iya kan? Itu. Iya. Nah, oleh sebab itu, tidak ada lah makar yang dilakukan oleh orang-orang hutan kayu. Apa yang dilakukan? Siapa susunan pemerintah? Itu ada kata susunan loh. Ada kata susunan. Ini susunan, mengubah pemerintah. susunan, meniadakan susunan. Susunan itu orang, apa struktur organisasi, apa pasal, apa kan gitu. Tidak ada Iya. penjelasannya. Itu sama sekali nggak disinggung oleh Itu mereka mencari-cari masalah kalau menyebut itu pakar. Mau nemu pasal dari mana? Ancaman hukumannya yang mana? Kan gitu. Kalau hukum kan harus ada larangan, ada ancaman hukum. Ini apa yang dilarang? Jadi sarannya silakan diteruskan Cak Islah gitu kira-kira gitu. Oh iya, kita terus ngomong. Terus aja Iya, bicara iya. kan? Iya. Kan itu sarannya kan? Terus saja Itu bicara untuk sepanjang yakin demokrasi. bahwa benar nggak salah Itu gitu ya. untuk kita, bukan untuk kita Indonesia, Iya. bukan untuk kita pribadi-pribadi yang Iya. ada di dalam dan di luar, itu enggak penting. Oke. Indonesia nih loh. Iya. Oke. Itu selesai. Nah, sekarang ini yang balik lagi nih, Madura nih. Warung Madura bukan 28 jam. Loh, seporo Bukan 24 jam. Ini bicara tentang etos sebenarnya, Pak Afif. Iya. Ya, menurut saya ini etos orang Madura yang cerdik gitu ya. Jadi ketika orang kita sekarang ini begitu banyak pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko yang lebih harum, lebih manis gitu ya, dengan merek-merek internasional dan segala macam itu, warung Madura laris tengah malam, Pak. Ini lagi ramai di media sosial. Warung Madura itu menjadi tempat bagi banyak orang untuk hidup di tengah malam gitu. Ya. Itu apa, Cak Islam melihat itu seperti apa? Kalau muncul di media sosial kan begitu besar kan? Iya. Warung Madura ini fenomenanya. Orang Madura itu memang ingin memanfaatkan kebutuhan orang itu dalam posisi apapun. Kan kadang-kadang ada joke juga. Orang Madura jual bensin eceran di depan pom bensin. Iya. Mungkin orang tidak akan sampai cara berpikirnya sehingga itu seolah-olah itu ini ngapain sih orang Madura jualan bensin di depan pom bensin? Persis. Kan orang nggak tahu bahwa itu dagangan akan laku seketika ketika pom bensin ini bensinnya udah habis. Ketika dia tutup, dan itu banyak terjadi. Atau orang antri panjang. Wah, daripada antri nambah Betul, uang sedikit, beli ke orang betul. Madura aja. Iya betul. Itu di Keraksan ada orang Madura juga dari Pamekasan lagi. Daerah saya tuh. Itu sama aja seperti itu. Dia menjual lampu-lampu tempel itu, lampu teplek itu persis di depannya kantor PLN. Iya. Jadi ini benar, ini kejadian benar. Saya akhirnya ya ketemu dengan dia karena kebetulan istirahat waktu saya dari Probolinggo itu. Ini lampu karena banyak orang di situ itu kalau hujan lampunya mati. Dan banyak orang melaporkan ke kantor PLN itu lalu kemudian beli lampu tempel itu ke situ. Nah, ini kan peluang-peluang yang tidak dibaca oleh orang. Nah, apalagi warung Madura yang buka 24 jam ketika Alfamart atau Indomaret. Jadi di Pak, ya Alfamart tadi disebut sama di Malang Pak, jadi viral. Jadi Alfamart gitu ya, di depannya dibikin Alfaduro. dan orang ini lebih murah, kira-kira gitu ya, lebih ramah dan segala macam. Dan laris di sana Pak gitu. Dan tidak menipu. Tidak menipu Tidak gitu. menipu. Misalnya susunya sih kan ya kembalikan sekian gitu. Iya, betul. Kalau Madura menipu tuh biasanya gurau-gurauan aja. Misalnya dulu kayak Hasyim Muzadi itu pernah cerita beli lampu kuno. Beri ke orang Madura. Ini kuno, wah kuno Pak. Harganya berapa? 5 juta. Tawar. Dapatlah 3 juta karena Kiai Hasyim kan NU kasih udah 3 juta. Habis itu pulang Kiai Hasyim. Itu ternyata lampu baru, bukan lampu kuno. Cuma dibuat kuno. Iya, gitu. Kok ini katanya saya tuh beli lampu kuno. Kok ini masih baru? Ya nantilah kuno sendiri. Lama-lama kan kuno. Ini asli Madura kali itu Pak. Itu asli Ya guru-guru Madura gitu stereotip Iya. kecerdikan aja. Iya. Kecerdikan cara menceritakan, tapi itu enggak terjadi sungguh-sungguh. Makanya ketika buka 24 jam, enggak, buka 28 jam gitu. Kecuali hari kiamat katanya. Iya. Ini buka 24 jam Kecuali hari kiamat. Buka setengah hari. Dan banyak memang ada di sini banyak sekali penjual onderdil bekas itu yang dari Madura. Memang dia memanfaatkan itu dan dia bukanya di depan toko onderdil. Di depan toko onderdil gitu ya. Jadi ketahuan sekarang rumusnya itu ya. Iya memang menjadi niche market lah kira-kira gitu. Iya kurang lebih begitu. Tapi keuletan kuncinya. Iya Pak. Keuletan, keberanian menempuh
kesulitan-kesulitan Iya. untuk mencari sesuatu yang berguna gitu. Itu Iya. intinya di situ. Jadi di balik keluguan ada strategi di situ kan Iya, kira-kira Iya, gitu ya. betul. Dapat sesuatu. Oke, Cak Islah. Pak Mahfud saya kira cukup Pak. Oke, Dialog kita makasih udah ya. 1 jam lebih Terima kasih gitu. banyak. Cak Islah, teruslah kalau saya dengarkan tadi teruslah bersuara seperti itu. Dan menurut saya sendiri merasa keyakinan Anda itu betul bahwa kalau Anda benar, ya, Anda berani, ya sesuatu tidak akan ada yang terjadi, gitu ya. Semua bisa dihadapi. Pak Mahfud, terima kasih sudah kita Terima kasih. berdiskusi sama Cak Cak Islah, Islah. makasih ya. Gitu. Matur sekelaku. Matur sekelangkong. Kita tutup ruang saudara, bukan ruang sahabat. Ruang saudara pada episode kali ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.